Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku, semoga dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusan kita, dimudahkan rezeki kita, diampuni segala dosa kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan iman kita baik di dunia maupun di akhirat, dan juga mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar atau ucapan astaghfirullahal azim adalah salah satu kalimat yang sangat istimewa dalam agama Islam. Kalimat ini memiliki keutamaan dan manfaat yang besar bagi siapa saja yang terus mengucapkannya dengan tulus dan penuh kesadaran. Istighfar merupakan kalimat yang pendek namun bermakna yang dalam bagi kehidupan manusia. Kalimat ini memiliki pengertian permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan, baik itu dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Maka oleh karena itu, dengan bertaubat dan memperbanyak bacaan istighfar adalah cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa tersebut. Bahkan Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia saja, juga sering membaca istighfar setiap hari. Hal tersebut menunjukkan betapa banyaknya keistimewaan yang dimiliki kalimat ini. Keistimewaan apakah yang dimaksud? Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah beberapa keistimewaan istighfar. Pertama, istighfar cermin kesadaran diri orang-orang yang bertakwa. Keistimewaan pertama dari kalimat istighfar, ternyata kalimat istighfar merupakan cerminan kesadaran diri dari orang-orang yang bertakwa. Sebab ketika orang yang bertakwa melakukan sebuah kesalahan atau dosa, sekecil apapun itu, maka ia akan segera mengingat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Ali Imran ayat 135. Yang kedua, istighfar sumber kekuatan umat. Keistimewaan kalimat istighfar yang kedua, yaitu kalimat ini merupakan sumber kekuatan bagi umat. Bahkan kaum Nabi Hud yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa pun masih diperintahkan oleh Nabi agar senantiasa melantunkan kalimat istighfar untuk menambah kekuatan yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surah Hud ayat 52. Rasulullah SAW bahkan menegaskan dalam satu hadisnya bahwa keberadaan sebuah umat salah satunya ditentukan dengan kesadaran mereka untuk selalu beristighfar. Oleh sebab itu, menjadi sebuah kerugian apabila hamba Allah yang melakukan kesalahan namun ia tidak menyadari kesalahannya tersebut dan tidak beristighfar
untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istighfar dapat menolak bencana dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dijadikan cerminan kesadaran diri bagi umat yang bertakwa dan memberikan kekuatan bagi umat, ternyata istighfar juga dapat menolak bencana dan bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Anfal ayat 33, dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Ibnu Katsir menukil riwayat dari Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menurunkan kepadaku dua pengaman atau penyelamat bagi umat dari adab dan bencana, yaitu keberadaanku dan istighfar. Maka ketika aku telah tiada, masih tersisa satu pengaman hingga hari kiamat, yaitu istighfar. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan Ibnu Abbas menuturkan bahwa ungkapan istighfar meskipun keluar dari pelaku maksiat dapat mencegah dari beberapa kejahatan dan bahaya. Yang keempat, istighfar memudahkan urusan seseorang. Keistimewaan istighfar yang terakhir adalah kemampuannya untuk memudahkan urusan seseorang yang rajin membaca kalimat ini, baik dalam urusan mencari rezeki maupun dalam menjaga keselamatan. Dalam konteks ini, Ibnu Katsir menafsirkan surah Hud ayat 52 dengan menukil hadis Rasulullah SAW yang bersabda, barang siapa yang mampu mulazamah atau menetapkan diri selalu dalam beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kebahagiaan dari setiap duka dan kesedihan yang menimpanya, memberi jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memberi rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah mengenai 4 keistimewaan di balik kalimat istighfar. Setelah mengetahui keistimewaan luar biasa dari kalimat ini, maka semestinya bagi umat muslim kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar di kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah urusan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.